Perkenalkan Ustadz, nama saya Devianda. Panggilannya? Devi. Saya sekarang lagi aktif, lanjut S3 sekarang di Korea Selatan Ustadz ya. Nah kebetulan mungkin persoalan duniawi ini tuh nggak bisa taktis dengan diri kita dan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya melalui doa gitu. Mungkin ada beberapa saran dari Ustadz juga bisa membantu saya dalam penyelesaian inner child, lebih lupa kayak luka masa kecil ya Ustadz ya. Jadi Ustadz, saya itu pernah menderita penyakit autoimun Ustadz, chronic immune demyelinating polyneuropathy CIDP di usia 14 tahun sampai 17 tahun Ustadz. Nah 3 tahun di usia yang rentang itu saya lumpuh total Ustadz. Nah, berjuang di rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang masih sangat muda saat itu Ustadz. Dan orang tua saat itu benar-benar nguras kejiwaan Ustadz. Jadi mikir ya antara dua, memang kalau tidak hidup ya wafat gitu Ustadz ya. Nah waktu 3 tahun itu saya kan melihat orang tua saya mungkin dengan, maaf Ustadz ya, dengan kestrugglannya itu, saya sebagai anak seperti kayak saya nggak berguna gitu Ustadz. Yang tiap hari ngelihat orang tua tuh selalu berdoa, ya Tuhan mungkin limpahkan sakitnya itu ke anak saya. Tapi saya nggak bisa melemparkan itu gitu, karena kan yang punya kuasa ya Tuhan gitu kan. Kalau orang tua saya dengar tuh waktu sholat, mereka tuh sholat tahajud Ustadz. Nah saya pura-pura nggak dengar gitu, saya rasa oh ya mungkin saya sebagai anak sama-sama nguatin, posisinya nggak bisa bergerak, badan sekujur tubuh sakit semua, tapi dipaksa untuk bertahan yang usianya masih 14 tahun Ustadz. Setiap hari tuh 3 tahun dari itu, 2 tahunnya itu bolak-balik 6 bulan itu harus perpanjang karena asuransi ya Ustadz kan. Jadi harus perpanjang lagi ke perusahaan orang tua saya bekerja saat itu. Nah karena kalau pakai biaya pribadi sangat gede biayanya karena 3 tahun dengan masa pengobatannya sepanjang itu. Jadi waktu saya masuk ICU itu sempat tidak sadarkan sekitar 1 minggu. Nah di situ mungkin dokter berkata bahwasannya udah Pak Bu berdoa aja, mungkin anak ibu nggak nyampe gitu karena secara tensi juga udah di luar akal sehat manusia. Tapi saat orang tua mungkin doanya kuat, mungkin menembus ya tuh ya Ustadz ya. Gak tahu tiba-tiba mungkin keadaannya dibalik. Dan saya percaya kata Ustadz tadi bilang, segala jenis ujian yang berat tadi ada pelangi setelah itu. Memang panjang prosesnya Ustadz, sekitar 2,5 tahun saat itu baru bisa ada signal bahwasannya kesempatan sembuhnya ada. Karena itu kan seperti anak lupus ya Ustadz. Jadi kalau sudah menyerang imun untuk kembali sehat itu susah Ustadz untuk kepada anak usia pada umumnya gitu. Jadi Bu saturasinya bagus lagi gitu, kembali lagi Bu gitu. Pak ayo kita berdoa lagi lebih kencang, mungkin kita yakin kuasa Allah tuh ada di situ gitu. Jadi sholat malam gitu, sholat tahajud rutin, sholat sunnah segala macam diperkuat, akhirnya doa bersama, bahkan itu masih SMA ya Ustadz ya. Jadi di SMA juga berdoa, mohon diberikan kesembuhan dan kesadaran diri. Ya waktu usia 16 tahun Ustadz saat itu, bangkitlah saya, tapi waktu itu badan saya cuma bisa berdiri sampai pinggang. Nah tapi kaki ke bawah masih belum bisa digerakkan di 2 tahun awal. Nah jadi butuh fisioterapi, jalan pelan-pelan. Jadi seperti anak baru lahir, terpapah, jalan kayak gitu. Itu sih Ustadz, mungkin sampai sekarang saya kalau menceritakan itu masih masih belum bersahabat. Nah saya mikir ketika saya sehat, saya dalam hati saya berkata Ustadz ya, saya tidak akan menikah muda gitu. Saya mikir saya mau menggapai cita-cita saya dulu. Setelah saya nanti sudah settle secara karir saya baru menikah muda. Tapi kan itu maunya saya ya Ustadz ya. Nah ketika saya sembuh, nah di usia 22 tahun lanjut S2, saya mikir ya saya nggak mau menikah. Nah tapi tiba-tiba Allah ini mungkin saya kan punya rencana lain Ustadz ya. Ke kanan terus Ustadz itu. Ternyata saya menikah di usia muda 24 tahun Ustadz. Nah ketika saya menikah 24 tahun, mungkin jalan hidup saya kan sudah berbeda dengan anak usia pada umumnya. Nah, saya sudah ketemu sama suami saya yang alhamdulillah yang masih mengerti kalau saya punya luka yang belum saya sembuhkan hingga detik ini. Saya berkata, saya belum bisa mempunyai anak gitu Ustaz. Karena memang saya takut ketika saya melahirkan satu anak di dunia ini, melihat diri saya yang kayak gitu. Dulu saya takut anak saya itu seperti itu Ustaz. Jadi saya menunda gitu Ustaz. Mungkin saya mau maaf Ustaz. Tapi mungkin kan lingkungan sosial kan nggak mendukung Ustaz ya.
Saya nggak mendukung untuk kayak kenapa terlalu gila karir, kenapa terlalu banyak yang menjustice untuk saya kena mental. Ustaz, saya mikir saya nggak oke. Ketika saya di Korea, saya bilang ke suami saya, kita bahagia sebenarnya, tapi kenapa atas dasar manusia kita kayak dituntut untuk mengikuti template itu, Ustaz. Kayak 2 tahun setelah itu jangan nunda, punya anaknya 2 tahun gitu. Tapi saya nggak lakuin itu, Ustaz. Dan menurut saya kayak, saya awalnya mudah mengabaikan, Ustaz. Tapi saya pikir, coba perdalam ilmu agamamu. Kamu boleh jadi profesor, kamu boleh jadi dokter, tapi itu berbeda. Pada kenyataannya, itu yang harus diterapkan di dirimu. Bukan kamu itu tetap memendam luka masa kecilmu. Saya dapat kayak gitu, arahan dari keluarga. Yang mana saya pikir, saya nggak bahagia untuk itu, tapi saya kenapa dituntut untuk bisa memaksakan kehendak yang kamu mau gitu, Ustaz. Tapi balik lagi, kita kan berkeluarga itu luas ya, Ustaz ya. Luas, jadi saya harus bisa memahami satu, bukan jadi persepsi saya sendiri, tapi baik persepsi orang juga. Karena kita kan makhluk sosialnya masih butuh orang juga, Ustaz ya. Nah, setelah waktu ini berlalu, saya waktu itu di Korea, saya mikir saya nggak secara mental nggak aman gitu, Ustaz, nggak secure gitu. Saya bilang ke suami, saya mau pulang gitu. Saya bilang, saya nggak nyaman, saya rasa batin saya kalau bisa lihat pisau itu saya mati gitu. Tapi kan itu kok sedangkal itu gitu, hanya karena itu suami saya sempat ngomong kayak gitu, Ustaz ya. Tapi mental kan mungkin suami saya nggak bisa mengukur, setiap orang kan mentalnya berbeda-beda gitu, tidak bisa disamakan dan diukur sama gitu. Nah akhirnya pulanglah, mungkin kita memperdalam ilmu agama, kamu bisa ikut kajian, bisa menenangkan hati kamu. Nah yang ingin saya tanyakan, Ustaz, adalah apakah saya memang sebagai seorang perempuan yang sedang menjalani proses yang memang berbeda dengan manusia pada umumnya, yang template ya, Ustaz ya, setelah menikah punya anaknya gini segala macam, yang belum bisa berdamai hingga detik ini dari 14 tahun sampai 26 tahun, 12 tahun yang berlalu, Ustaz. Apakah saya sebagai perempuan memang yang selfish atau ego bahasanya, yang hanya mementingkan diri saya tanpa mementingkan pasangan saya sendiri, itu suami saya juga. Apa saya memang harus dipaksa untuk mengikuti bahwasannya Allah pun benci menunda anak sebenarnya, Ustadz gitu. Karena kan saya tahu kan bahkan orang ada jadi pejuang garis 2 ya, Ustadz ya. Nah bukan mudah untuk itu, tapi saya memilih untuk kayak saya takut untuk memulai fase itu, Ustadz. Saya mohon untuk diberikan bimbingan, mungkin saran atau sharing dengan Ustadz, dengan perspektif Ustadz.